Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Praud Fikri. Hari ini kita akan membahas mengenai patofisiologi BPH atau benign prostate hyperplasia. Jadi ada 5 faktor yang dapat menyebabkan BPH. Yang pertama adalah peningkatan sel stem atau biasa dalam bahasa Inggris disebut dengan stem cell. Stem cell ini silahkan dipelajari sendiri karena kalau kita bahas di video ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Selanjutnya adalah ketidakseimbangan hormon akibat proses menua. Hampir 50% pasien yang mengalami BPH itu adalah pasien-pasien yang dalam proses menua. Selanjutnya adalah proliferasi sel atau penggandaan sel. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Silahkan kamu pelajari patofis di atasnya. Yang keempat adalah interaksi sel epitel dengan struma, dan yang terakhir adalah inflamasi atau peradangan. Kelima faktor ini akan dapat menyebabkan hiperplasia. Apa itu hiperplasia? Hiperplasia itu adalah penggandaan sel. Jadi misalkan kita bicara mengenai prostat, misalkan prostat itu memiliki 3 sel normalnya, tetapi karena faktor-faktor di atas ini, maka sel yang jumlahnya seharusnya normalnya 3 ini dapat mengganda sehingga menjadi lebih banyak jumlahnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan jaringan atau organ ini menjadi lebih besar karena terjadi penggandaan sel. Nah, pada BPH benign yang ada di depan ini itu merupakan mungkin kata lain dari tumor yang memiliki karakter tidak ganas, beda dengan kanker. Nah, kalau kanker itu bisa menginfiltrasi atau memengaruhi sel-sel lain, sedangkan benign atau tumor ini hanya berpengaruh pada organ tersebut saja, tidak menyebar ke organ atau sel-sel yang lainnya. Sehingga dalam BPH ini prostat, ya ini jadi ini kita gambarkan ini adalah bladder atau kandung kemih, sedangkan ini adalah prostat. Prostat ini mengelilingi uretra ya. Jadi mengelilingi uretra organ ini. Nah, ketika terjadi hiperplasi seperti ini, penambahan jumlah sel, maka prostat ini akan menjadi lebih besar. Membesarnya prostat ini seperti ini akan menyebabkan tertutupnya aliran kemih dari kandung kemih menuju uretra. Jadi uretra ini kalau misalkan dilanjutkan ya sampai ke penis ya, sampai ke penis. Jadi sehingga cairan yang berada di dalam bladder ini tidak dapat dikeluarkan. Nah, selanjutnya ketika BPH terjadi pembesaran prostat, maka selanjutnya yang terjadi adalah uretra menjadi sempit, menghambat aliran urin yang berada di bladder. Nah, hal ini menyebabkan bendungan vesika urinaria. Vesika urinaria, bladder, kandung kemih itu sama ya. Nah, statis urin tidak dapat bergerak atau dikeluarkan, sehingga semakin banyak urin yang berada di bladder sini, maka resiko infeksi jadi lebih tinggi karena cairan urin yang statis ini merupakan salah satu media yang bagus untuk perkembangan patogen atau bakteri. Nah, jika prostat ini tidak segera dilepaskan ikatannya atau tidak segera ditangani, maka semakin lama cairan ini akan semakin banyak di dalam uretra, di dalam bladder kandung kemih. Nah, hal ini akan menyebabkan peningkatan tekanan di dalam uretra. Jadi cairan urin ini akan menekan ke segala arah. Terjadi peningkatan tekanan. Nah, peningkatan tekanan ini akan dapat menyebabkan hyperirritable pada bladder. Hal itu juga akan dilanjutkan dengan peningkatan kontraksi otot detrusor. Buli ini bladder sama vesika urinary sama. Jadi otot-otot ini ketika tertekan, maka dia kontraksinya juga ikut menekan balik, karena salah satu fungsi otot detrusor ini adalah
untuk mengeluarkan cairan urin menuju ke uretra, sehingga kontraksi otot ini merupakan efek dari kompensasi. Gitu. Nah, jika terus-terusan buli-buli semakin membesar, tidak bisa dikeluarkan cairannya, maka lama-kelamaan kontraksi yang dilakukan otot itu sudah tidak adekuat lagi, sudah mengalami dekompensasi, tidak mampu mengkompensasi, tidak mampu mengeluarkan urin. Akhirnya terjadi retensi urin. Retensi urin adalah penumpukan urin total. Nah, jika urin di sini terjadi penumpukan, bisa terjadi reflux. Apa itu reflux? Reflux itu kembalinya cairan urin. Kembali kemana? Nah, jika ini bladder rekan-rekan sekalian, maka akan kembali menuju ke uretra. Jika terus jadi, maka bisa kembali menuju ke ginjal. Nah, reflux urin ini, kembalinya urin ini akan dapat menyebabkan hidroureter, hidronefrosis. Jadi yang jika terus-terusan terjadi dapat menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Kontraksi otot tadi di otot detrusor ini, jika terus-terusan melakukan tekanan kontraksi, maka akan merangsang saraf nociceptor. Saraf nociceptor itu apa? Saraf nociceptor adalah saraf saraf nyeri, penerima saraf nyeri. Nociceptor adalah penerima saraf nyeri, dan selanjutnya jika dilanjutkan akan menyebabkan nyeri. Untuk patofisiologinya bisa dibaca, ini sudah sering saya jelaskan. Jika tekanan semakin lama semakin besar, ototnya sudah mulai longgar, maka bisa menyebabkan hipertrofi otot detrusor. Jadi otot ini, apa bedanya hipertrofi dengan hiperplasia? Kalau hiperplasia ini kan jumlah selnya tambah banyak, sedangkan hipertrofi ini adalah selnya semakin membesar karena tertekan, maka selnya yang awalnya kecil-kecil seperti ini, misalkan melingkar ya, seperti ini, karena tertekan terus oleh cairan yang ada di dalam bladder, maka sel-sel ini akan mekar jadi lebih berkembang, lebih longgar. Nah, semakin lama semakin membesar. Nah, hal ini dapat menyebabkan terbentuknya selula, sekolah, atau divertical bully. Bagaimana itu bentuknya? Jadi bisa digambarkan seperti ini rekan-rekan. Nah, jadi bladder ini cairan di sini akan menekan sehingga menyebabkan cekungan-cekungan seperti ini. Dia bentuknya semakin membesar, semakin lebar. Hal ini akan menyebabkan yang dinamakan Lutz, Lower Urinary Tract Syndrome. Apa gejalanya? Ada dua gejala. Yang pertama adalah gejala obstruktif. Yang pertama adalah gejala obstruktif dan yang kedua adalah gejala iritatif. Gejala obstruktif tandanya adalah intermittent. Intermittent ini aliran urin tidak lancar. Yang selanjutnya adalah hesitansi. Hesitansi adalah memulai kencing yang tidak lama, mulai kencingnya lama sekali, tidak dapat secara spontan. Sedangkan terminal dribbling ini adalah berkemih yang keluarnya kemih setelah berkemih yang terakhir. Jadi masih ada cairan sisa yang keluar ketika berkemih itu sudah dianggap tuntas. Pancarannya lemah, pH-nya tidak puas. Sedangkan gejala iritatif itu adalah urgensi. Urgensi adalah keinginan untuk buang air kecil. Yang selanjutnya adalah frekuensi pH sering, nokturia. Nokturia itu pH pada malam hari, sedangkan diurnal uria pH pada siang hari. Jadi malam ataupun siang hari pH-nya frekuensinya sering, tapi sedikit-sedikit ya.
tidak bisa tuntas. Nah, hal ini dapat menyebabkan gangguan pola tidur. Sedangkan dysuria sendiri adalah BAK yang terasa nyeri atau tidak nyaman. Nah, hal ini dapat menyebabkan diagnosa perawatan gangguan eliminasi urin, yang mau tidak mau tindakan perawatannya adalah dipasang kateter jika urin di dalam bladder tidak dapat dikeluarkan. Nah, selain itu, jika memang urin tidak dapat dikeluarkan dengan cara dipasang kateter, maka akan ada prosedur pembedahan. Ya. Nah, prosedur pembedahan ini silahkan dibaca sendiri patofisiologinya atau pathway-nya. Di beberapa video juga akan saya jelaskan. Nah, jadi ini rekan-rekan sekalian perjalanan dari BPH, benign prostate hyperplasia. Nah, silahkan, ini ada beberapa definisi dari kata-kata yang mungkin masih asing bagi kalian. Nah, sampai di sini jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar. Kita akan bisa diskusi di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and keep healthy.